Volume mic yang tengah ini silakan Anda urut ya, Anda cari jalurnya. Biasanya di situ langsung tertuju ke input preamp-nya ya, preamp mic ya. Nah di situ, nah setelah ketemu Anda cari outputnya yang menuju, kalau di sini kan IC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita bertemu kembali teman ya, di channel Tinular Channel, dan saya ucapkan selamat datang ya untuk temanku yang baru saja mampir. Mudah-mudahan Anda betah ya di channel ini. Anda saat ini berada di channel Tinular Channel. Nah teman, di video kali ini ya kita akan modifikasi amplifier mini seperti ini. Amplifier ini biasa digunakan di mobil ya. Ini tegangan membutuhkan tegangan 12 volt ya, seperti ini, pakai aki. Jadi amplifier mini ini akan saya modifikasi menuruti permintaan dari yang punya ya, agar dipasang echo seperti itu. Ini ampli ini dapat beli dari online teman. Dia pun yang punya ini tidak tahu bahwa ternyata tidak ada echo-nya ketika dia mencoba untuk berkaraoke ya, jadi nggak asik seperti itu. Oke, kita coba dites langsung teman ya. Kita pasang ini speaker. Udah kita colokkan di listrik. Kita hidupkan mic-nya. Satu, cek, tes, dijajal, dicoba, tes. Nah, suaranya ini ya, polos lugu ya, seperti seperti bakul jamu ya yang di pasar-pasar itu. Jadi nggak enak dengernya. Nah teman, jadi ini amplifier ini akan saya modif menggunakan modul echo ya, ini tipenya SX820 digital echo repeater, kualitas terbaik di kelasnya. Maksudnya di kelasnya seperti itu teman ya, tidak terbaik di antara yang lain ya, hanya di kelasnya saja. Nah ini modulnya seperti ini sengaja sudah saya persiapkan, saya pasang kabel-kabel ya, untuk menyingkat waktu ya, agar video tidak terlalu lama ya. Jadi begini, ini posisinya kan seperti ini teman ya, menghadap ke sana ya. Kita hanya menyambung kabelnya saja, diperpanjang ya. Ini tidak pasang di sini, tidak saya pasang di sini. Waktu saya solder ternyata terkelupas ininya, jadi saya langsungkan ke sini saja. Jadi seperti ini. Ini untuk kontrolnya ya, kontrol echo. Ini untuk bagian tegangan penyuplainya 12 volt, kemudian ini outputnya yang menuju ke input IC audionya, IC ya, powernya. Kemudian ini inputnya ya, input yang dari preamp mic ke sini masuk. Nah, seperti ini, sangat mudah kan. Nah nanti cara pemasangannya nanti kita pelajari. Oke, kita buka saja ininya. Kita buka sini. Nah kalau sudah seperti ini teman ya, jadi modul echo ini kan membutuhkan tegangan 12 volt, pastinya sama ya, sama yang ada di sini. Jadi kita pelajari dulu ya. Ini sebentar.
Nah, jadi ini trafo ya, ini output trafo AC untuk yang ke power supply ya. Masuk ini ke belakang, kemudian ada dioda sini, dioda bridge ya. Ini elko besar pastinya, ini elko untuk power supply ya. Jadi kita urut saja ke sini, cari kabel yang untuk VCC nya ya di sini. Ini kan dari sana. Nah, di sini teman ya, di sini ada G plus volt, itu artinya kan ground, sama VCC yaitu artinya negatif positif. Jadi nanti kita buka saja teman ya, ini bagian pinggir sini ya, bagian pinggir sini. Jadi kita nanti cari tegangannya untuk menyuplai modul ini di bagian sini. Oke, kita buka. Jadi tadi kan di kaki ini teman ya, di kaki ini kita cari belakangnya, berarti di sekitar sini, di pinggir sini. Ground ini pinggirnya kan tadi V ya, V itu berarti volt, berarti pinggir. Kemudian ini ada sebentar, nah ini ada elko. Jadi nanti untuk menyuplai ini ya, kita ambil dari elko sini teman ya. Kita cari ke kaki elko yang negatif yang sebelah mana, positif yang sebelah mana ya. Jadi kalau ini positifnya itu yang sebelah pinggir teman, negatifnya yang sebelah sini, nanti kita solder di kaki sini saja. Nah, kemudian untuk mencari inputnya ya, input yang masuk ke sini, input yang masuk ke modul ini, itu kita ini teman, kita langsung saja cari potensio voltmic ya. Nah, ini voltmicnya. Ini berlaku untuk power ampli apa saja ya. Jadi triknya atau maksudnya cara-caranya itu seperti ini. Untuk mencari inputnya, pertama cari VCC-nya ya, cari tegangannya untuk menyuplai ini ya. Ini kan 12 volt, entah itu CT, entah itu non CT. Kita cari tegangan yang di bagian tune control ya. Ini kan bagian tune control. Kita ambil dari tune controlnya untuk menyuplainya. Kemudian mencari inputnya ya, input yang ke ini, ke modul ini. Itu kita langsung fokus ke volumomic. Nah, setelah menemukan volumomic di mana letaknya, kita cari kaki volumomic yang tengah teman ya. Ini sudahlah, nggak usah dilepas, sudah terlihat kok. Nah, dari volumomic yang tengah ini silakan Anda urut ya, Anda cari jalurnya. Biasanya di situ langsung tertuju ke input preamp-nya ya, preamic ya. Nah, di situ, nah setelah ketemu, Anda cari outputnya, outputnya yang menuju, kalau di sini kan IC-nya, untuk menuju IC kan melalui kabel ini ya. Jadi outputnya, cari outputnya. Biasanya itu ada tandanya kapasitor teman ya, kapasitor 104 ini kan, 104. Kalau untuk mic rata-rata kapasitor 104 seperti ini, yang hijau seperti ini, biru apa hijau ini namanya, hijau ya. Nah, itu biasanya outputnya teman, outputnya. Jadi tanda-tandanya di situ. Jika kita sudah menemukan outputnya, kita urut jalurnya. Terus, nah ini kan ke sini. Kalau IC suaranya posisinya di PCB yang ini, bukan yang bawah ini, maka langsung ketemu kaki IC. Berhubung ini IC-nya itu di depan sini ya. Jadi inputnya, output yang maksudnya input yang ke IC itu melalui kabel ya. Jadi kalau kita bicara di sini, cari outputnya. Jadi dari ini dari kapasitor yang warna hijau ini ya, ini 104 ya. Kemudian kita urut ke sini. Nah, di sini ketemu ini
Ini resistor 22 kilo teman ya. Nah jadi ini yang akan kita gunakan untuk yang akan kita solderkan ke inputnya ya, input dan output modul ini begitu. Kenapa ini dari sini satu kok di sini sudah dipecah menjadi dua? Karena ini kan stereo ya, jadi ampli ini power amplinya stereo kanan kiri, jadi ini dipecah ke input RL ya di situ. Dan nanti kita putus saja di sini teman ya, mau diputus atau nyopot kapasitor ini bisa, itu lebih mudahnya saya akan putus saja sedikit di sini ya. Jadi yang inputnya kita solder di sini, yang di kaki kapasitor ini, dan yang satunya kita solder di kaki yang ini. Jadi ini kita akan putus saja di sini. Sebentar cari karter dulu. Kalau enggak kita lepas saja lah, biar agar PCB-nya tidak rusak ya. Kita copot saja ininya. Anak-anak muda ini motornya suaranya udah kekepan. Nah, jadi ini kaki resistor yang kita cabut ya, ini akan kita pasang di outputnya ya, terjadikan satu, karena di PCB sana kan jadi satu juga. Kemudian kita pasang ininya. Pertama kita pasang untuk bagian tegangannya teman ya, bagian tegangannya ini geser-geser terus mejanya ini bagian tegangan 12 volt, di sini negatifnya sudah, kemudian ini positifnya kita solder di sini. Sudah. Kemudian inputnya ya, mana input? Nah ini inputnya, yang input di sini kan dari mic masuk ke sini ya, di sini aja. Ini di jalur yang ke kapasitor, yang ke premix, lalu ini groundnya. Ground kita cari saja jalur yang terhubung ke ground ya, jalur yang terhubung ke ground itu sini. Nah yang ini sudah. Hati-hati nyodernya, jangan sampai short atau tergabung dengan kaki komponen yang lain. Nah ini outputnya, di outputnya ini yang langsung ke bukan, outputnya di kaki yang tadi teman, di kaki transistor yang kita gabungkan tadi ya. Nah di sini kita solderkan di sini. Kenapa ini solder kok kemedul? Sudah. Kamera senggol terus, terlalu dekat dengan tangan ini. Ini sudah, yang ini sudah semua. Coba kita tes teman ya. Kita tes, langsung kita hidupkan. Coba gini kita singkirkan dulu.
Jadi seperti itu teman ya, untuk mencari inputnya. Langsung kita menuju ke volume mic ya. Nah, di situ kita cari ya, di bagian kaki yang tengahnya pasti di situ ketemu preamp mic. Sambil nonton temannya yang belum subscribe, silakan ya subscribe dulu. Cuma ditutul aja itu subscribe-nya, sudah selesai. Like-nya juga, loncengnya juga, udah. Nah, kita hidupkan. Ini posisi biar seperti ini aja dulu. Ini kontrol apa untuk echo-nya. Lalu kita colokkan listrik, volume kita kecilkan, kita hidupkan. Kita Nah teman ya, jadi tadi setelah kita selesai melakukan ini ya, pemasangan modul echo ini, itu setelah selesai lalu kita tes ya, bunyi akan tetapi berdengung berdengung sekali teman ya, berdengung keras sekali. Ternyata ini temannya, ini termasuk penyebabnya ya. Jadi awalnya kan untuk kabel input output dan juga kabel ininya, kabel untuk kontrolnya itu menggunakan ya kabel seperti ini teman. Saya pikir tegangan 12 volt itu kan rendah sekali ya, jadi tak apalah tidak menggunakan kabel head seperti ini. Tapi ternyata ya memang berpengaruh sekali teman ya, karena modul echo seperti ini itu sangat sensitif sekali ya, sangat sangat peka dengan efek induksi yang dihasilkan dari trafo ini ya. Dan juga karena ini boxnya ini lokasinya pun sangat sempit sekali ya. Nah di situ lalu saya lakukan perubahan ya, saya ganti kabelnya menggunakan kabel head seperti ini. Nah setelah itu saya hidupkan, ternyata ya berkurang temannya, berkurang banyak, akan tetapi untuk dengungnya maksudnya sudah turun drastis ya. Akan tetapi saya masih kurang puas ya, masih kurang marem seperti itu. Nah kemudian saya tambahkan ini teman, IC regulator 7809 ya, ini karena ini kan modul ini membutuhkan tegangan 9-12 volt ya. Jadi IC regulator 7809 ini untuk membendung ya, menyetabilkan pengeluarannya itu untuk menyuplai modul ini itu 9 volt seperti itu. Nah setelah ini saya pasang, ini nanti untuk skema pemasangannya akan saya sertakan menggunakan gambar teman ya, di samping ini, seperti di samping ini teman ya, silakan Anda pahami. Setelah pemasangan ini saya hidupkan, ternyata berkurang lagi teman ya, lumayan semakin bagus. Dan itu pun masih kurang puas ya, masih kurang bagus karena ini milik orang. Mau saya itu ketika yang punya ngambil itu harus kondisi yang memuaskan lah seperti itu. Lalu saya lakukan perubahan lagi teman ya, ini di outputnya ya, sebentar saya ambilkan ini outputnya ya, di sini di bagian ini outputnya itu biasanya itu ada, kalau diurut ya outputnya di kaki yang akan kita sambung kabel itu, kalau kita urut ketemu elko ya. Di sini ada elko 10 UF 25 volt teman, yang ini ya. Ini kaki negatifnya yang ke kabel ini, kemudian positifnya itu yang masuk ke, lalu ketemu transistor teman ya. Di
di sini transistor C945. Nah ini, jadi transistor C945 ini saya cabut saja ya, tidak digunakan. Kemudian kaki ini ya, kaki tengahnya ini yang terhubung ke elko tadi saya jumper langsung ya, saya jumper. Kemudian yang arah ke sini itu terhubung ke kapasitor ya, kapasitor ini 104 ini langsung terhubung ke kaki IC teman, ke kaki sebentar, bukan ke resistor teman ya, ke resistor kemudian ketemu IC di sini. Jadi kalau kita urut itu dari sini ya, ke sini ketemu resistor, lalu kemudian ketemu IC. Nah, untuk temanku yang akan ingin coba-coba melakukan hal yang seperti ini, jadi saran saya transistornya itu dicabut, kemudian komponen, kaki komponen apapun itu ada resistor, ada apa saja di sini yang terhubung ke elko yang ke kaki elko yang saya sebut 10 UF 25 volt ini, yang untuk yang untuk penghubung outputnya itu kakinya dicabut semua teman ya, dicabut semua, lalu tinggal langsung di jumper saja, ketemu transistor yang menuju IC begitu ya. Itu setelah saya lakukan ini ternyata berkurang lagi teman ya, akan tetapi sayangnya masih tetap saja tidak bisa hilang secara total teman ya. Nah, oke, kita langsung tes saja. Kita langsung tes, kita hidupkan ini infonya, volume mic kita nolkan. Nah, coba volume mentok ini teman ya, terlihat kan volume mentok. Anda perhatikan dengungnya ya, tidak dengung sama sekali ya, maksudnya bukan tidak dengung sama sekali ya, bisa dikatakan hilang lah. Kalau kita dengarnya itu dengan jarak sekitar 2 meter tidak terdengar teman ya, cuman kalau terlalu dekat ya terdengar. Sudah, coba kita cek dengan mic-nya ya. Satu dua sebentar, 1 2 cek dijajal tes. Nah, normal Nah, seperti itu teman ya. Nanti kalau masih belum Anda pahami juga ya, bolehlah silakan tanyakan di komentar juga boleh. Langsung masuk ke WA juga boleh, tidak masalah teman. Selama saya ada waktu ya, sempat, dan pasti akan saya balas teman ya. Oke, cukup sampai di sini dulu teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.